Halo Gemini, Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di I'm Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 24 hingga tanggal 2 Maret 2025. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif, oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambilnya cocoknya, abaikan bila tidak. Anggap ini sebagai reading for fun, ya, Gemini. Oke, ada Knight of Cups, King of Cups, King of Wands, dan juga String. Untuk the topnya ada Death. Ya, pada transformasi sepertinya ini menunjukkan pertanda bahwa ada sesuatu yang harus kamu tinggalkan. Bisa jadi kebiasaan, pikiran negatif, atau bisa juga perasaan-perasaan bersalah, rasa sakit hati. Ya, ada Five of Cups. Ada sesuatu hal yang membuat kamu kecewa. Nah, ini yang harus dilepasin, diikhlasin nih. Sehubungan tanggal 28 ini kan bakalan crescent moon ya. Dan di tanggal 20 adalah waning moon. Waning moon itu artinya moon udah redup nih. Dia bulan menuju bulan mati. Nah, biasanya pada momen seperti ini adalah momen yang paling tepat sekali kita melepaskan hal-hal yang membuat kita kecewa, energi-energi negatif, masa lalu, ya dibawa dalam doa atau bermeditasi. Nah, ketika kamu memasuki crescent moon, bulan baru di tanggal 28 ini nanti, kamu bisa memiliki power, energi positif. Oke, Knight of Cups. Ya, ada passion, semangat, motivasi, suka dengan tantangan. Kamu sepertinya sekarang lagi excited dengan pekerjaan kamu, atau mungkin ada hal baru di depan mata kamu, misalnya peluang-peluang untuk berkarya, berkarir, atau ada kegiatan-kegiatan yang membuat kamu ngerasa excited untuk kamu kerjakan. Ya, saya ngelihat ini bagus banget nih untuk Gemini. Oke, bentuk kerjasama mungkin ya, kerjasama dengan orang-orang di sekitar kamu, terkhusus partner kerja kamu. Mungkin ada kegiatan-kegiatan tertentu yang akan dilaksanakan bersama, terus kamu excited banget karena kamu salah satu peserta, kamu salah satu hostnya, atau mungkin kamu kompetitor salah satu di sana, udah nggak sabaran lagi pengen berkompetisi. Ya. Oke, King of Cups. Ada suasana hati yang mana di mana kamu pengen suasana hati ini tenang terus. Aku pengen begini terus nih, senang, bahagia, excited, motivated. Soalnya kadang kan aku mau mut-mutan, aku kadang mau kesel, sebel, gak enak rasanya punya perasaan seperti itu. Tapi kalau kali ini entah kenapa aku ngerasa tenang, damai untuk hati dan pikiranku. Mau sekacau apapun orang-orang di sekitarku, aku tetap bisa tenang. Oke, ada King of Wands. Ya, beberapa di antara kamu mungkin dealing dengan sosok leadership, yang energinya Sagittarius Leo, atau ini bisa jadi adalah kamu. Ini sosok yang suka dengan tantangan, suka dengan hal-hal baru yang bisa mengupgrade posisinya. Ya, ada kesempatan atau peluang bagi kamu mungkin kalau bisa melewati tantangan di sini. Semakin kamu dikenal orang, semakin kamu dipandang. Ya, kalau kamu adalah seorang pemimpin, ya kamu akan dianggap, oh, seperti ini nih. Oh, iya memang si Gemini itu pantas lah disebut sebagai pemimpin, karena memang dia bagus sih memimpin. Dia memang ada talenta di situ. Dia memang pintar, gitu ya. Ada strength, ada kekuatan. Juga beberapa di antara kamu mungkin di sini dealing dengan orang-orang yang memiliki energi egoistik. Ada beberapa di antara kamu dealing dengan partner kerja yang ngerasa dirinya lebih hebat, lebih jago. Seperti aku duluan, dia mau menunjukkan kehebatannya gitu ya kan. Oke.
Untuk Knight of Cups-nya saya klarifikasikan untuk game ini ya. Game ini ada Seven of Swords, ya, Seven of Wands, dan juga Nine of Cups. Seven of Swords, ada konflik, ada kompetisi. Tapi di sini saya ngelihat kamu juga memainkan strategi. Kamu cerdik, cermat, menganalisa situasi. Siapa-siapa aja ini yang lawan. Siapa yang bisa diajak kerja sama. Siapa yang berpotensi jadi lawan misalnya kan. Untuk dunia analisis misalnya ya, kamu akan melihat mencoba mempelajari keseluruhan dari, misalnya kalau kamu mahasiswa, contohnya ini ya, kamu akan menguasai materi dulu sebelum kamu maju meja hijau sidang gitu. Kamu akan melihat berbagai kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, apa yang akan kamu ditanyakan. Jadi bagaimana aku menjawabnya kalau misalnya dia tanya begini begini begini. Jadi berbagai macam spekulasi kamu udah bisa lihat di sana, dan kamu belajar untuk menangkal kemungkinan-kemungkinan yang datang menyerang kamu, terus kamu bisa menyelamatkan diri kamu, semacam itu tuh di sini ya. Ada untuk Seven of Wands-nya, saya ngelihat kamu sepertinya sangat berbeda dengan kebanyakan partner kerja kamu. Bisa jadi kamu lebih muda, atau kamu yang lebih tua, atau atau bisa jadi sosial status, ekonomi, background kamu berbeda jauh dengan orang-orang di sekitar kamu. Ya, dan ini membuat kamu kadang kurang ngerasa nyaman, tapi di satu sisi mungkin karena kamu memiliki potensi yang bagus ya. Kamu punya skill yang bisa kamu andalkan sebagai kebanggaan kamu. Itulah yang kamu tunjukkan, yang membuat kamu memiliki kekuatan itu tadi di lingkungan pekerjaan kamu, walaupun kamu sangat-sangat berbeda dari partner yang lain. Tidak lantas membuat kamu jadi minder, enggak. Dia memiliki prinsip kesetaraan. Oke, aku mungkin badanku jauh lebih besar dibandingkan yang lain, tapi aku nggak mau dong mengecilkan mereka. Ya, aku memang memiliki kekuatan power. Aku memiliki kendali untuk menekan atau mengendalikan ini semua, tikus-tikus ini, bahkan memakan mereka juga aku bisa. Tapi aku nggak akan melakukan itu karena aku punya hati. Ada saatnya, ada kalanya nanti kalau misalnya aku tersandung, aku bermasalah, mereka akan ingat kebaikan-kebaikan aku, di mana aku telah menjaga mereka, aku telah uh, bersikap baik sama mereka, memperlakukan mereka dengan baik, melindungi mereka. Suatu saat mereka akan mengingat kebaikanku itu. Mungkin itu yang kamu pikirkan di sini ya, atau mungkin karena memang kamu berbuat baik sama orang-orang di sekitar kamu bukan berarti karena kamu mengharapkan ada balasan dari mereka, enggak, tapi karena kamu memiliki humanity, humanity, kindness, ngerasa bahagia aja gitu kalau misalnya bisa bantuin orang, melindungi orang, apalagi yang kamu lindungi itu orang-orang yang kamu cintai gitu ya. Oke, kamu memiliki kekuatan, tujuannya itu untuk melindungi, mengasihi, menghidupi misalnya, tapi bukan bukan malah untuk menindas gitu ya kan. Nah, itu bagus banget. Oke, ada Nine of Cups, ya ada kebahagiaan, ada perasaan self-fulfilling, harapan-harapan kamu terwujud, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu terhadap orang lain, memang akan dibalaskan oleh semesta terhadap kita ya. Bisa jadi bukan orang yang kita proteksi tadi yang secara langsung memberikan kita hadiah, bantuan, tapi lewat doa-doa mereka, semesta ini membaca setiap perbuatan-perbuatan baik yang kamu lakukan. Ya, saya ngelihat di sini bagus banget. Sepertinya kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Oke, King of Cups, untuk King of Cups-nya game ini. King of Cups game ini, Queen of Swords, ada Knight of Swords, dan juga
Three of Cups. Ya, beberapa di antara kamu ada yang single parent ini. Ada yang udah mature umurnya, atau bisa jadi memang cara berpikir kamu yang mature. Walaupun kamu usianya masih muda, tapi karena kamu dikelilingi oleh orang yang udah mature pemikirannya, jadi kamu jadi terafeksi. Jadi energinya seperti energi orang dewasa gitu ya kan. Berpikirnya juga seperti itu, clear minded, bisa melihat mana yang baik, mana yang enggak, uh, bisa juga membuat suatu keputusan atas pemikirannya yang jernih. Dan untuk Knight of Swords, ya seperti ada energi yang driven, pengen segera cepat-cepat mengerjakan sesuatu. Tapi di satu sisi nih, ada King of Cups. Di satu sisi kamu pengen tenang, kamu pengen nggak pengen buru-buru, tapi di sini ada Knight of Swords, bisa jadi energi dari sekitar kamu, partner kerja kamu, atau orang-orang di sekeliling kamu yang energinya itu seperti nge-push kamu untuk segera melakukan sesuatu. Three of Cups, ada gosip-gosip nih. Sepertinya ada perkataan, informasi yang lalu lalang, ini cepat pergerakannya. Mungkin bukan dari kamu, informasi, gosip, berita-berita yang keluar dari mulut kamu, enggak. Ini keluar dari mulut-mulut orang-orang di sekitar kamu, mungkin ini cepat sekali dia mengudara gitu ya. Atau bisa jadi ada beberapa statement kamu yang kamu katakan dan itu langsung cepet nyampe ke semua orang. Jadi sepertinya kayaknya untuk game ini hati-hati juga ini berkomunikasi menggunakan kata-kata terhadap orang-orang sekitar, apalagi kalau kamu seorang pemimpin ya. Sehubungan ini kan eranya Aquarius ya, Pluto transit di Aquarius. Aquarius itu kan udara, kamu juga udara nih. Udara itu melibatkan komunikasi, kata-kata, dan juga Aquarius adalah the power of people, kekuatan manusia. Jadi kalau kita nggak pengen ada konfrontasi dengan orang banyak, sebaiknya kita itu benar-benar memperhatikan perkataan kita. Dan sebelum dia keluar, kita bisa mempertanggungjawabkan perkataan itu. Supaya tidak nanti pada akhirnya malah perkataan itu kembali mengkonfront kita gitu ya kan. Oke, untuk King of Wands ya. Untuk King of Wands game ini. Oke, ada the Emperor, Wheel of Fortune, dan juga the High Priestess. Yep, the High Priestess. Saya ngelihat di sini kamu in tune dengan suara hati, intuisi. Lagi aktif-aktifnya di suara hati kamu, psikik kamu. Kalau kamu benar-benar bisa ngedengerin suara hati kamu ya, kamu in tune dengan suara hati kamu, kamu akan ngedengerin di sana apa sebaiknya aku harus lakukan. Apakah aku lebih baik mengutarakan ini atau sebaiknya nggak usah deh gitu ya. Jadi sebelum kita misalnya bertindak atau mengutarakan sesuatu, dipikirkan dulu matang-matang. Karena di sini ada the High Priestess, ada Wheel of Fortune juga. Nah, sewaktu-waktu segala sesuatu bisa berubah mendadak. Mungkin tadi kamu berpikir, aku nggak mau bilang ini. Tapi ada sewaktu-waktu nanti ketika udah dealing dengan orang-orang di sekitar kamu, nggak sadar atau nggak sengaja, keceplosan jadinya tersampaikan. Jadi ini harus hati-hati juga, harus ada self control di sini. Karena di sini ada Knight of Swords ya. Kamu dealing dengan self control. Apakah kamu di sini mungkin sepertinya bisa jadi ya ada sewaktu-waktu situasi membuat kamu jadi nggak bisa mengendalikan diri kamu. Terakhir kamu mengucapkan sesuatu dan oke, kamu di sini memiliki power sih, seperti kedudukan ya, ada the Emperor atau the King of Wands. Kalau kamu seorang atasan, kamu seorang pemimpin, kamu memiliki power di sini gitu. Tapi tetap mau mau kamu adalah seorang pemimpin atau kamu seorang bawahan, kalau ada bentuk konfrontasi dalam hal
komunikasi, ujung-ujungnya tetap kita merasa nggak nyaman kan. Jadi ada baiknya kalau kita mau menghindarkan diri kita dari masalah, ketidaknyamanan, sebaiknya kudu harus dengerin suara hati dulu. Di sini ada King of Cups nih. Kamu benar-benar nggak pengen ada kekacauan di dalam hubungan kamu dengan partner kerja kamu. Kalau tidak ingin ada kekacauan dengan mereka, kenali mereka satu persatu karakternya. Karena nggak semua orang bisa menerima perkataan itu secara secara transparan atau secara direct. Kalau energi air, elemen air, contohnya Pisces, Cancer, sama Scorpio, ini kan nggak suka dia kalau ngomong itu, kita itu terlalu transparan atau terlalu direct, langsung. Kalau Aries, contohnya Aries, Gemini juga salah satunya, kalau ngomong itu kan langsung straight to the point ya. Nah di sini ada Queen of Swords, straight to the point dia gitu. Nah kalau kamu dealing dengan orang yang tipenya elemen air seperti Pisces, Cancer, Scorpio, ini bakal nggak terima gitu sesuatu yang langsung yang strict gitu. Dia lebih suka yang indirect. Ya, jadi sebagai partner yang ingin menjalin hubungan yang kondusif, yang tentram, nyaman, mungkin mengenali karakternya orang-orang di sekitar kamu baik dengan cara apa ya, kamu melihat sinyal-sinyal di sekitar kamu, bahasa tubuh mereka, mempelajari karakter mereka. Ya, oke, untuk string-nya, string Gemini. Oke, ada the Tower. Wow, ini dia nih, Knight of Pentacles dan juga Three of Pentacles. Iya, kamu dealing dengan komunitas, dengan orang-orang di sekitar kamu, dan masih dealing juga dengan masalah komunikasi tadi ya. Yang namanya kita mau dealing dengan apapun, yang namanya masih kalau berkaitan dengan interaksi manusia dengan manusia pasti ada komunikasi, melibatkan kata-kata. Di sini ada partnering, partner kerja, ada kolaborasi, kerjasama, dan di dalam menjalin kerjasama yang baik itu kudu harus ada menjalin ini ya, hubungan yang baik dulu ya kan. Misalnya dari segi komunikasi. Dari komunikasi ini kita mengenali orang, oh dia orangnya gini toh. Kalau ngomong itu harus lembut sama dia. Terus yang satu lagi, oh sama dia kalau kita ngomong belak-belakan juga nggak masalah. Memang dia orangnya seperti itu gitu ya kan. Jadi dengan demikian kamu bisa masuk berbaur, beradaptasi dengan orang-orang yang memiliki karakter yang berbeda di dalam berkomunikasi. Karena di sini ada the tower nih. The tower ini adalah precautious. Kalau di dalam bacaan ini menunjukkan hati-hati gitu, precautious warning. Hati-hati ya di dalam menggunakan power, di dalam menggunakan kekuatan yang kamu miliki. Jangan terlalu over terhadap orang-orang sekitar kamu, karena itu bisa jadi membuat orang lain ngerasa tertekan, atau bisa jadi membuat orang lain merasa tersindir, atau membuat orang lain merasa kalau ih kamu itu kok ini banget sih, kasar banget sih sama aku, sementang kamu atasan ya, bisa jadi seperti itu jadinya pikiran orang-orang di sekitar kamu. Ya sebaliknya kalau misalnya power ini digunakan dengan bagus, misalnya seorang leader yang baik ya, dia akan memproteksi bawahannya, mengayomi, bukan ngebosi gitu. Bos dengan leader kan beda ya. Jadi mereka bakalan merasa nyaman mengungkapkan apapun yang mereka rasakan, mereka pikirkan, mereka lebih leluasa untuk berkontribusi di dalam teamwork. Oke. Demikian untuk game ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and
Goodbye.